warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara Bapak? Jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian saat ini? Apakah senang, sedih, atau misalkan ada yang galau gitu? Senang. Senang, ya. Ada yang galau tidak? Sedih misalkan, atau ada yang sakit? Senang, alhamdulillah ya. Kalau semuanya senang ya. Oke, ya. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar yang namanya tanaman-tanaman obat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu tanaman obat atau jenis-jenis apa saja yang sering digunakan untuk ramuan obat-obatan. Sebelum kita mulai ke materi yang akan Bapak terangkan nanti, Bapak akan mengajak kalian untuk lebih fokus lagi. Jadi nanti kalian belajarnya bisa lebih bagus dan lebih efektif. Ya. Nah, kalian bisa mengikuti teknik yang Bapak akan ajarkan. Namanya teknik mindful, ya, atau teknik berkesadaran penuh. Teknik ini sangat simpel ya anak-anak. Kalian cukup mengambil napas yang panjang, ya, napas panjang, kemudian tahan, kemudian setelah ditahan dikeluarkan, ya, dikeluarkan melalui mulut perlahan-lahan. Jadi caranya kita akan tarik napas lewat hidung sebanyak-banyaknya, kemudian tahan sebentar, setelah itu kemudian dilepaskan melalui mulut perlahan-lahan. Lakukan cara tersebut sebanyak 3 kali, ya. Paham? Bisa ya? Oke. Paham. Kalau sudah paham, Bisa. mari kita mulai. Silakan kalian lakukan, tarik nafas sebanyak-banyaknya, tahan, kemudian lepaskan lewat mulut. Tarik lagi, kemudian tahan, lepaskan. Tarik lagi, tahan, kemudian lepaskan. Nah, itu adalah sebuah trik yang sangat akurat. Jadi nanti kalau misalkan kalian sedang stres atau sedang banyak pekerjaan yang bikin mumet atau bikin galau, kalian bisa lakukan teknik itu. Barusan kita sudah melakukan teknik pernapasan berkesadaran penuh. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, Bapak akan merefleksi kalian, ya. Coba kalian pikirkan, kemudian tuliskan di dalam buku, ya. Ungkapkan siapa yang paling berharga atau yang paling berjasa terhadap kalian. Ya. Silahkan ditulis, nanti bisa difotokan dan dikirim ke Bapak, ya. Ditulis siapa kira-kira yang paling berjasa terhadap kalian. Baik, misalkan ada ibu, ada siapa gitu yang paling berjasa, ditulis saja. Kemudian ungkapkan bagaimana kalian mengungkapkan rasa syukur atau rasa terima kasih terhadap orang yang paling berjasa tersebut. Paham ya? Oke, sekali lagi Bapak ulang. Paham. Coba pikirkan sejenak, siapa orang yang paling berjasa terhadap hidup kalian, kemudian bagaimana sikap kalian, ungkapan kalian, atau rasa syukur dan terima kasih kalian terhadap orang tersebut. Kalau mau misalkan lebih bagus lagi nilainya, kalian bisa langsung mengungkapkannya nanti
kepada orang tersebut. Bisa di video, ya, kemudian dikirimkan videonya ke Bapak. Itu bisa lebih bagus lagi ya, nilainya. Ya. Jadi bentuknya nanti yang dikirimkan ke Bapak itu ada foto, ya. Misalkan kalau mau foto boleh, ya, ditulis, ya, orangnya siapa ditulis, kemudian ungkapannya seperti apa ditulis, ya, selanjutnya dipoto dan dikirimkan. Selesai. Atau mau dipraktekkan langsung, misalkan mau menghubungi orang tersebut, kemudian berbicara langsung dan direkam, kemudian divideokan, dikirim rekaman videonya ke Bapak. Itu lebih bagus nilainya. Ya, paham ya? Oke. Ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar materi tentang jenis-jenis tanaman obat. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah melakukan pembelajaran dengan daring, ya, seperti ini, diharapkan siswa-siswa kelas 7 yang luar biasa ini mampu mengidentifikasi atau mengetahui jenis-jenis tanaman obat, ya, kemudian manfaat-manfaat dari tanaman obat tersebut, ya, tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ya. Nah, sebelum Bapak membahas lebih jauh lagi masalah materi tentang tanaman obat, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang mau menjelaskan ke Bapak apa yang dimaksud dengan tanaman obat? Atau misalkan ada yang tahu tanaman obat itu apa? Ada? Pak. Ya. Tanaman obat itu seperti jahe atau daun kelor begitu. Ya, itu jenisnya. Ya, itu jenisnya. Tepat sekali, ya. Pengertiannya tanaman obat itu kira-kira apa sih? Tanaman, kenapa disebut tanaman obat, coba? Sekarang yang bukan. Iya, betul. Tepat sekali, Riki. Ada yang mau menambahkan? Pak. Ayo. Ada yang mau menambahkan? Menurut kalian aja. Menurut kalian kenapa sih tanaman jahe, tadi kata siapa, Dimas ya tadi ya? Ya Pak. Kenapa sih tanaman jahe bisa dimasukkan ke dalam tanaman obat? Karena tanaman jahe mengandung iya, tepat sekali ya. Karena tanaman jahe bisa digunakan sebagai tanaman obat atau sebagai obat-obatan. Ya, seperti tadi bisa menghangatkan badan, ya. Ya, dan itu juga banyak ya, tanaman jahe itu di rumah kalian banyak ya. Banyak. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, Bapak akan memutarkan video tentang materi yang akan kita pelajari. Tolong simak baik-baik video tersebut, ya, karena nanti ada tugas yang harus diselesaikan. Kemudian, bagi yang tidak bisa memutar video, ya, atau misalkan tersendat-sendat, ya, kalian bisa langsung mengunduh di grup. Bapak sudah share materinya, itu sama kok, ya. Cuman bedanya itu dalam bentuk foto, ini dalam bentuk video. Oke, sebentar ya. Bapak akan membagikan terlebih dahulu. Oke, simak ya. Iya Pak. Sebentar. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi tanaman obat. Definisi dari tanaman obat adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh bagian tanaman dapat digunakan sebagai obat atau bahan ramuan obat-obatan.
Bagian tanaman yang bisa digunakan sebagai obat adalah bagian rimpang, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berikut ini adalah contoh dari jenis-jenis tanaman yang bagian dari tubuh tanaman tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan ramuan obat-obatan. Tentunya jenis-jenis tanaman ini terdapat dalam lingkungan keluarga kalian. Berikut ini adalah daftar dari jenis tanaman obat tersebut. Yang pertama ada kunyit. Bagian rimpang pada tanaman kunyit bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat kunyit sebagai bahan obat adalah yang pertama mencegah resiko kanker, kemudian mengobati MAH, kemudian mengendalikan gula darah, menjaga kesehatan pencernaan, dan mengurangi rasa mual. Selanjutnya ada jahe. Bagian rimpang pada tanaman jahe ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat jahe sebagai bahan obat adalah yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati mulas, mengobati sakit kepala, dan menghangatkan tenggorokan. Selanjutnya ada kayu manis. Bagian batang pada tanaman kayu manis dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat kayu manis adalah meringankan berbagai gejala menstruasi, kemudian baik untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian mencegah penuaan dini, dan anti kanker. Selanjutnya ada tanaman botrowali. Bagian batang pada tanaman botrowali dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat botrowali adalah mengobati demam kronis, kemudian mengobati diabetes atau gula darah, kemudian mengurangi stres dan penuaan, dan mengurangi gejala sesak nafas. Selanjutnya ada daun sirih. Bagian daun pada tanaman sirih tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat dari daun sirih adalah mengurangi bau mulut dan badan, kemudian mengobati bronkitis, kemudian mengobati asam urat, dan mengobati gatal. Selanjutnya ada daun katuk. Bagian daun pada tanaman katuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat daun katuk adalah melancarkan dan memperbanyak ASI, kemudian meredakan flu, kemudian meredakan demam, dan dapat menurunkan panas. Selanjutnya ada bunga rosella. Bagian bunga pada tanaman rosella ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat bunga rosella adalah sebagai sumber antioksidan bagi tubuh, kemudian membantu menurunkan tekanan darah, kemudian mengatasi kolesterol tinggi, dan mencegah resiko obesitas. Selanjutnya ada mengkudu. Bagian buah pada tanaman mengkudu bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat mengkudu adalah satu mengurangi rasa nyeri pada sendi, kemudian membantu menurunkan tekanan darah, kemudian menurunkan kadar gula darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada jeruk nipis. Bagian buah pada tanaman jeruk nipis ini dapat dimanfaatkan sebagai obat. Manfaat jeruk nipis bisa meningkatkan imunitas tubuh, memanjangkan kulit, melancarkan pencernaan, mengatasi penyakit peradangan, dan bisa mengobati batuk. Kemudian yang terakhir ada lada hitam.
Bagian biji pada lada hitam dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Manfaat lada hitam adalah menjaga kesehatan otak, meningkatkan kerja sistem pencernaan, kemudian mencegah kanker, dan sangat tinggi antioksidan. Itu adalah jenis-jenis dan manfaat tanaman yang ada di lingkungan keluarga kalian yang bagian tanamannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Sekian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, setelah menyimak video tadi, sekarang bagaimana pengetahuan kalian? Apakah sudah semakin jelas atau semakin paham tentang apa itu tanaman obat? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Nah, dari tayangan video tadi, yang dimaksud dengan tanaman obat adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan bagian-bagian tanaman tersebut. Bagian-bagian tanaman apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bahan obat di tayangan video tadi? Kunyit, Pak. Kunyit, Pak, buahnya. Ya, Kunyit, ya, Pak. betul sekali. Kunyit itu bagian apanya yang dijadikan obat? Bagian tanamannya? Rimpangnya, Bapak. Bagian apa? Rimpang. Tepat sekali ya. Bagian rimpang. Rimpang itu adalah sejenis akar ya. Jadi adanya itu di dalam tanah ya. Itu rimpang. Kemudian tadi ada bunga yang sangat cantik ya. Disebut bunga apa itu? Bunga rosella. Tepat sekali ya. Rosella, Pak. Ya. Bunga rosella itu manfaatnya untuk apa? Mengatasi kolesterol. Iya, betul Husni, mengatasi kolesterol. Kemudian apalagi? Mencegah obesitas. Mencegah risiko Obesitas, ya. Jadi kalau misalkan mau menurunkan berat badan tuh, ya, kegemukan, boleh mengkonsumsi teh dari bunga rosella tadi. Ya, jadi bunga rosella tadi dikeringkan caranya, kemudian dimasukkan ke dalam air panas dan diminum. Ya, itu caranya dibuat teh dari bunga rosella. Sangat luar biasa ya anak-anak kelas 7 ya, yang Bapak banggakan ternyata aktif sekali dan sangat luar biasa ya pada hari ini. Ya. Nah, ini ada tugas. Iya, Pak. Ya, ada tugas. Mudah-mudahan tugas ini bisa lebih memantapkan lagi kalian untuk mempelajari materi dari tanaman obat. Ya, kalian bisa difoto, ya, foto, kemudian dikerjakan. Kalau selesai hari ini boleh dikirimkan ke Bapak, ya, difotokan. Kalau tidak selesai hari ini, besok atau lusa juga nggak apa-apa, ya. Sebentar, Bapak sharekan dulu tugasnya. Nah, kalau tidak bisa difoto, kalian bisa unduh juga di grup Bapak sudah share. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, ini. Nah, tugas yang pertama silahkan bisa kalian foto, ya. Kemudian nanti disalin ulang, ya. Sudah? Sudah. Nah, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua ini kalian menentukan apakah ini termasuk tanaman obat atau bukan, gitu. Nah, ditulis cara mengerjakannya, misalkan ini gambar apa ya, ditulis, oh ini misalkan tanaman apa namanya. Kemudian ditentukan apakah ini termasuk tanaman obat atau bukan. Kalau bukan, di checklist bukannya. Kalau ya, di checklist. Silakan difoto. Kemudian yang selanjutnya ini ada identifikasi kasus kayak tadi, misalkan Bapak sakit. Nah, ini si Bapak Amin ini sakit nih. Kayaknya dia lagi sakit perut nih.
kalian tentukan jenis tanaman apa yang harus dikonsumsi oleh Bapak si Amin tadi, ya. Kemudian manfaat tanaman tersebut adalah apa? Ya, di sini ada dua kasus, Pak Amin dengan Ibu Rini. Nah, silakan kalian mengerjakan soal itu, ya. Sebelum Bapak tutup, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan tanaman obat? Tanaman obat adalah tanaman yang digunakan sebagai obat. Oke, tepat sekali. Ini Neng Rostin ya. Oke, oh namanya Sophie Nuraini. Ya, Sophie Nuraini. Tepat sekali. Kemudian jenis-jenis tanaman obat itu apa saja? Jenis-jenis tanaman obat itu tadi ada apa saja? Jahe. Iya, ada jahe, ada kunyit, ya. Kemudian ada rosella, ada mengkudu dan sebagainya. Ya. Nah, oke. Ya, ya ada mengkudu. Iya, luar biasa sekali ya. Kalian sudah sangat paham sekali. Nah, setelah mempelajari materi ini, ya, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Untuk mengobati orang yang sakit. Iya, tepat sekali ya, Dimas. Ya, terus ada lagi luar biasa ya, Dimas. Jadi mengetahui Mengetahui gitu tanaman obat untuk mengobati orang yang sakit, Pak. Mantap, ya. Setelah kalian punya pengalaman tersebut, bagaimana perasaan kalian? Senang, Pak. Senang, ya. Senang. Alhamdulillah, ya. Mendapat ilmu, Ya. Pak. Senang. Mudah-mudahan dengan sudah mendapat ilmu atau materi dari tanaman obat ini, kalian bisa memanfaatkan tanaman obat tersebut digunakan sebagai obat di masa yang akan datang. Jadi apabila ada keluarga yang sakit, kemudian ada orang tua kalian yang sakit, atau adik atau kakak yang sakit, kalian bisa menggunakan ilmu ini untuk membantu mengobati keluarga kalian yang sakit. Ya. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Iya, Pak. Ya. Tidak. Oke. Ya. Tidak, Pak. Oke, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Tidak, Pak. Ya, tugas-tugasnya dikerjakan. Kemudian dikumpulkan ya ke Bapak. Ya. Nah, untuk Via Classroom via WA, Pak. boleh via WA, boleh ya. Via Classroom minggu depan tidak ada Classroom. Minggu depan kita akan lakukan Iya, Pak. PTS. Ya, jadi kalian bisa mempersiapkan diri untuk PTS. Ya. Ya, jadi minggu depan. Jadi tugasnya via WA saja. Via WA. Ya, kirimkan ke Bapak. Iya, Ya, Pak. untuk pembelajaran minggu depan kita akan melakukan PTS, penilaian tengah semester. Jadi siapkan diri kalian untuk mengerjakan soal-soal PTS yang akan kita laksanakan minggu depan. Ya? Ya, oke, sip. Ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian diberi selalu kesehatan, ya, jaga diri baik-baik, ya, dan jangan lupa selalu pakai masker kalau kalian bepergian ya. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.